Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, PB4. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menemukan hal-hal penting pada isi bacaan. 2. Siswa dapat membuat pertanyaan dari teks bacaan. 3. Siswa dapat menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Siswa berdiskusi tentang peran, hak, dan kewajiban warga negara. Ayo kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Nelayan kita saat melaut menggunakan prinsip perpindahan panas apa? Konduksi, konveksi, atau radiasi? Siapa yang masih ingat? Iya, betul. Nelayan kita saat melaut menggunakan prinsip perpindahan panas konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya saat terjadinya angin darat dan angin laut. Nelayan kita melaut saat di malam hari, yaitu menggunakan prinsip angin darat. Mereka mencari ikan di malam hari. Hal ini terjadi karena udara di atas laut lebih panas dari udara di atas darat, sehingga udara di atas laut naik diganti udara di atas darat. Maka terjadilah aliran udara dari darat ke laut. Saat siang hari, yaitu terjadinya angin laut, di mana nelayan kita memanfaatkan angin laut untuk pulang ke darat setelah menangkap ikan. Bacalah teks berikut. Kehidupan nelayan Indonesia. Pada teks tersebut terdapat beberapa paragraf. Dari setiap paragraf terdapat hal-hal penting yang dapat kalian catat ya. Setelah membaca, temukan dan tulis hal-hal penting dari bacaan pada setiap paragraf. Nanti kamu tulis dan kamu buat bagannya ya. Di dalam bacaan terdapat hal-hal penting yang dapat kamu temukan. Contohnya pada paragraf pertama, nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Nah, nanti kalian cari lagi hal-hal penting apa yang dapat kamu temukan pada paragraf tersebut. Setelah kalian menemukan hal-hal penting dalam bacaan tersebut, silahkan kalimatnya itu apa saja ya? Ada kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian tentu masih ingat juga penggunaan kalimatnya tersebut. Nah, selanjutnya, apa perbedaan hak dan kewajiban? Pasti kalian masih ingat ya, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kalian dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian kerjakan. Maka hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
sebaik-baiknya. Tidak lupa, kewajibanmu juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah contoh ilustrasi hak dan kewajiban. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti nelayan, petani, pelajar, semuanya mempunyai hak dan kewajiban. Nah, sebagai contoh, nelayan mempunyai hak untuk mendapatkan kebebasan menangkap ikan di laut, sedangkan kewajibannya adalah tidak menggunakan bom ikan ataupun puket harimau untuk menangkap ikan, karena itu akan merusak lingkungan alam. Contoh hak dan kewajiban yang lain yaitu hak kalian mendapatkan makanan yang bergizi, dan kewajiban kalian juga ada. Misalnya kalian menjaga lingkungan alam. Jika kalian pergi ke pantai, jangan membuang sampah sembarangan ya. Pemerintah kita juga memberikan peraturan untuk menangkap ikan, yaitu tidak menggunakan bahan peledak atau cara-cara yang lain yang dapat merugikan lingkungan alam seperti merusak terumbu karang. Nah, pemerintah juga memberikan bantuan kepada nelayan, seperti ada kartu nelayan yang dapat digunakan oleh para nelayan untuk mensejahterakan hidupnya. Mari kita berdiskusi tentang hak dan kewajiban. Sebagai contoh, pada bagian berikut adalah kegiatan pelelangan ikan. Salah satunya adalah nelayan. Nelayan memiliki peran, hak, dan kewajiban. Nanti kalian tulis peran, hak, dan kewajiban nelayan. Selain nelayan, ada juga orang-orang yang dapat kalian temukan di pelelangan ikan. Sebagai contoh, pedagang ataupun pembeli. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, dalam menentukan hal-hal penting dalam bacaan, maka kita harus membaca dengan teliti dan memahami isi bacaan. Dalam membuat kalimat tanya, harus diperhatikan kata tanya yang digunakan dengan mengetahui tujuan pertanyaan tersebut. Kegiatan nelayan menggunakan prinsip perpindahan konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, seperti nelayan yang mencari ikan tanpa merusak lingkungan alam, seorang pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Dan jika kita mengunjungi pantai, selalu menjaga kebersihan pantai, tidak membuang sampah sembarangan. Tugas hari ini adalah, yang pertama, tuliskan hal-hal penting pada bacaan kehidupan nelayan di Indonesia. Yang kedua, buatlah 3 buah pertanyaan dan jawaban dari kata tanya pada bacaan kehidupan nelayan di Indonesia. Yang ketiga, tulislah 3 contoh peran, hak, dan kewajiban dalam menjaga lingkungan alam. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.